Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farel Paskalis. Saya berasal dari Fakultas Kehutanan Institut Yogyakarta, angkatan 2021 dengan minat SHTI. Pada video kali ini saya akan membahas tentang apa itu sistem informasi geografis dan contoh aplikasi penginderaan jauh di kehutanan. Jadi pertama-tama, kita akan masuk pada sistem informasi geografi atau yang biasa disingkat SIG. Untuk Indonesia, SIG sedikit lebih banyak telah digunakan, umumnya untuk bidang lingkungan khususnya bidang kehutanan. Pada awalnya, perkembangan di Indonesia SIG hanya digunakan untuk tujuan pembuatan peta, yaitu pembuatan peta-peta digital. Tapi saat ini telah jauh berkembang, di mana SIG telah digunakan untuk analisis penggunaan lain, seperti deforestasi, analisis daerah-daerah rawan kebakaran hutan, analisis habitat suatu satwa, dan banyak lagi. Penggunaan data penginderaan jauh mempunyai beberapa kelebihan. Yang pertama, liputan atau coverage. Citra penginderaan jauh biasanya mencakup area cukup luas. Misalnya, satu scene citra Landsat meliput areal seluas 185 kali 185 km, yaitu sama dengan 3,50 juta HA. Dibandingkan dengan slemmer potret udara, yaitu dengan ukuran 23 cm kali 23 cm, skala 1:50.000 HA. Kedua data digital ini dimodelkan dengan citra penginderaan jauh yang dapat diperoleh dalam bentuk digital, sehingga dapat diolah dengan menggunakan komputer. Hal ini memberikan hasil yang lebih konsisten dan proses yang lebih efisien. Ketiga, periode yang tersedia dapat digunakan dengan data citra, dapat diperoleh secara periodik, misalnya setiap 16 hari untuk Landsat TM. Data-data ini dapat didapatkan dengan jam yang teratur, sehingga tersedianya data pada setiap periode itu terjamin. Di samping itu lagi, dengan tersedianya data secara periodik, data tersebut dapat menyebabkan gejala perubahan alam atau pola perubahan hutan, terjadinya kerusakan hutan, pertumbuhan hutan, dan sebagainya. Hal itu dapat dipelajari dengan mudah dengan sistemnya SIG. Yang keempat, yaitu cost efektif, yaitu harganya yang murah. Dengan cakupan wilayah yang luas, maka biaya pengadaan citra persatuan luas menjadi lebih murah. Hutan yang mempunyai peranan penting secara ekologi, ekonomi, dan sosial perlu diketahui kondisinya secara periodik, agar hutan dapat dikelola dengan tetap memelihara dan mempertahankan manfaatnya secara lestari dan berkelanjutan. Nah, selanjutnya kita akan membahas beberapa contoh mengenai penggunaan SIG tersebut di bidang kehutanan. Yang pertama, dapat digunakan dalam perencanaan pengangkutan hasil tebangan untuk mengidentifikasi jumlah kayu yang bisa ditebang dari suatu wilayah hutan di daerah pegunungan dan diangkut ke industri pengelolaan dengan biaya yang lebih optimum, dengan perlu menetapkan lokasi dan desain sistem pembakaran atau logging dengan sistem kabel, serta merencanakan jaringan jalan angkutan. Selanjutnya, contohnya adalah tata guna hutan untuk menetapkan apakah suatu kawasan hutan perlu ditetapkan sebagai hutan lindung atau tidak. Selanjutnya, perlu dilakukan evaluasi berdasarkan kriteria dan skor yang ada, atau nilai curah hujan, kelarengan, jenis tanah, dan ketinggian. Selanjutnya adalah monitoring dan pengawasan. Dengan mengkombinasikan peta areal HPH, peta RKT, dan citra satelit terbaru, maka dengan menggunakan SIG dapat diketahui apakah pemegang HPH telah melakukan penerbangan liar di luar blok tebangan yang diizinkan. Selanjutnya adalah kebakaran hutan SIG. Telah digunakan untuk mengidentifikasi kawasan-kawasan yang rawan akan kebakaran dengan mengoverlay dan menganalisis beberapa data biofisik seperti curah hujan, temperatur, dan RH. Dan yang terakhir adalah rehabilitasi lahan gerahan. Gerakan rehabilitasi lahan dapat dilakukan dengan berhasil guna apabila didapatkan informasi yang akurat baik spasial maupun non-spasial dari kawasan-kawasan kritis yang perlu direhabilitasi. Baik, sekian dari video penjelasan saya mengenai SIG. Sekian dan terima kasih.